2024 adalah merupakan pembuktian bagi seluruh rakyat Indonesia apakah mampu keluar dari jeratan radikalisme dan ideologi-ideologi yang berpaham khilafah. Oleh karena itu, pada momentum kali ini saya hanya mengingatkan bahwa mereka-mereka yang selama ini menabuh genderang perang dengan membawa paham-paham ilegal dari luar, ideologi-ideologi yang menurut saya gagal di negara asalnya. Sebutlah misalnya Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir, merupakan salah satu produk gagal yang saya kira semua orang tahu bahwa ideologi ini gagal mendamaikan dan mensejahterakan Mesir. Apatah lagi HTI yang merupakan salah satu produk yang lahir di Palestina. Dan semua orang tahu bagaimana kemudian ideologi yang terbangun dari sana itu juga gagal mendamaikan Palestina. Lalu kemudian mereka, para begundal-begundal ini mau membawa masuk di Indonesia. Di negara asalnya saja gagal, bagaimana bisa memperbaiki Indonesia? Inilah sesat pikirnya ini mereka. Salah satu misalnya apa yang disampaikan Egy Sujana ini. Harusnya seperti Banser yang jelas-jelas oknumnya itu membakar bendera tauhid. Kalau menurut undang-undang ormas ini, dia harusnya dihukum seumur hidup. Harusnya itu yang dilakukan, bukan membubarkan HTI. Karena HTI tidak pernah buat kekacauan. HTI tidak membuat satu kondisi yang tidak baik buat umat ini. Tunjukkan kelakuan dari HTI. Jadi kalau ada orang yang tanya kenapa sih Banser ini sok-sokan ketika ada HTI berada di depan, ketika ada FPI yang mengganggu Indonesia berada di depan, ya karena itu, ya karena Indonesia, karena kita mencintai Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah hasil perjuangan, sebagiannya adalah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka apapun yang kita punya kita akan pertaruhkan, apapun yang kita punya akan kita pertaruhkan. Sanggup sahabat-sahabat sekali. Oleh karena itu kalian jangan main-main. Dan 2024 sekali lagi adalah pembuktian buat kita semua bahwa kita masih sangat mencintai negeri ini. Caranya bagaimana? Menjauhkan bangsa ini dari pemimpin yang kira-kira akan membuat perpecahan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira tahun 2024 adalah merupakan ajang pembuktian bagi kita semua. Apakah kita mampu melahirkan pemimpin yang kira-kira mampu membawa Indonesia pada masa 2045, Indonesia bisa ada di puncak kejayaan. Nah, oleh karena itu tentu tantangan ini mesti dijawab oleh semua warga bangsa, terutama para generasi muda kita. Nah, tak henti-hentinya kami memberikan edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sahabat-sahabat yang masih memiliki kepedulian yang tinggi akan keberlangsungan bangsa ini. Itu penting kami tegaskan kembali. Dan beberapa waktu yang lalu, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut, yang juga hari ini Menteri Agama, mengingatkan kepada kita semua bahwa siapapun yang berani, sekali lagi saya ulangi, siapapun yang berani mengganggu dasar negara kita, mengganggu NKRI, maka sesungguhnya dia sudah mengganggu ulama. Kenapa? Karena para ulama adalah mereka-mereka yang ikut andil mendirikan bangsa ini. Lalu kalau bangsa ini kalian koyak-koyak, maka otomatis sama saja mengganggu ulama. Dan ketika ulama diganggu, maka pada prinsipnya yang kalian ganggu adalah negara. Karena itu komitmen Ansor Banser sebagai salah satu organisasi yang dilahirkan jauh tahun sebelum Indonesia merdeka, sebagai ormas yang lahir untuk memperjuangkan yang namanya kemerdekaan dan juga mengusir para penjajah, dan
ikut serta mempertahankan negara ini dari ronrongan ormas-ormas radikal yang sejak dulu ingin mencongkram bangsa Indonesia, mulai dari PKI, DITII, NII, dan saya kira masih banyak yang lain, termasuk yang terakhir ini adalah FPI, HTI, dan Khilafatul Muslimin. Saya kira semua mata melihat bagaimana perjuangan gerakan pemuda Ansor di situ. Oleh karena itu, pesan ini penting kami sampaikan bahwa Gus Yakut sudah pernah menegaskan itu. Bagaimana penegasannya kita lihat secara bersama-sama. Jadi kalau ada orang yang tanya kenapa sih Banser ini sok-sokan ketika ada HTI berada di depan, ketika ada FPI yang mengganggu Indonesia berada di depan, ya karena itu, ya karena Indonesia. Karena kita mencintai Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah hasil perjuangan, sebagiannya adalah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka apapun yang kita punya, kita akan pertaruhkan. Apapun yang kita punya, akan kita pertaruhkan. Sanggup sahabat-sahabat sekali. Yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia itu berarti mengganggu para ulama. Yang mengganggu para ulama akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader Ansor dan Banser seluruh dunia. Jadi siapapun yang mengganggu Indonesia, itu mengganggu para ulama. Siapa yang mengganggu para ulama, berhadapan-hadapan dengan bangsa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Kita kader barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. NKRI. Sahabat, saya kira kita sudah lihat semua. Oleh karena itu kalian jangan main-main. Dan 2024 sekali lagi adalah pembuktian buat kita semua bahwa kita masih sangat mencintai negeri ini. Caranya bagaimana? Menjauhkan bangsa ini dari pemimpin yang kira-kira akan membuat perpecahan, di mana bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku, banyak agama, budaya, yang tentu kita punya tanggung jawab untuk merawatnya. Dan satu-satunya untuk merawat itu adalah mari kita menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga kebinekaan kita. NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.